Oke, kali ini saya akan membagikan tutorial membuat Google Form. Yang pertama, sebelum kita masuk ke sana, pastikan bahwa Bapak Ibu memiliki email dan emailnya harus Gmail, ya, gmail.com, gmail.com. Nah, setelah itu, kalau kita sudah memiliki, kita langsung buka saja email kita dengan memakai browser, bisa pakai Google Chrome, Firefox, atau lainnya. Dan saya kali ini memakai Google Chrome. Langsung saja kita double klik Google Chrome-nya dan pastikan bahwa internetnya lancar ya Bapak Ibu. Setelah itu kita klik Gmail di sini. Nah, ini karena saya sering membuka email saya, maka ada klik-klikan otomatis. Klik saja. Oke, kita tunggu. Nah, setelah email kita terbuka, lihat di sebelah kanan atas yang ada titik 9 ini ya. Kita klik. Oke, setelah itu kita klik Google Drive-nya. Nah, setelah terbuka, ini saya kasih contoh, ini ada beberapa file saya yang sudah selesai. Akan bisa difolderkan masing-masing ya. Nah, pertama kita klik yang baru ini ya, plus baru. Oke, kita buat folder dulu supaya lebih rapi. Misalnya kita bikin PTS ya. PTS semester 1. Nanti sesuaikan aja dengan judul Bapak Ibu. Oke, setelah itu kita cari ya. Tadi PTS. Ini double klik di sini. Nah, kita pakai cara yang praktis. Klik kanan di sebelah sini ya. Nah, setelah klik kanan, pilih yang Google Formulir dan formulir kosong. Oke. Oke, setelah sampai di sini, klik aja judulnya, misalnya soal PTS semester 1 bahasa. Ya, setelah itu klik di sini, dia otomatis sudah sama dengan judul foldernya. Nah, kemudian deskripsi formulir ini bisa Bapak Ibu tuliskan dengan kalimat istilah identitas kalian terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal. Nah, ini hanya contoh, nanti silahkan disesuaikan ya. Kemudian yang pertama, kalau identitas seperti biasanya kita harus mengisi nama. Jadi kita akan tulis nama. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di opsi ini banyak pilihannya ya. Ada berupa jawaban singkat. Kalau ini nanti anak-anak akan membuat atau mengetik namanya dengan cara manual. Nah, kemudian kalau paragraf itu gunanya kalau misalnya ada soal dengan jawaban yang panjang. Kemudian seperti yang kita akan pakai nanti soalnya pilihan ganda yang ini ya. Dan bisa juga berupa kotak yang centang. Nah, kali ini karena kita akan mengisi nama, kita bisa pakai drop down. Apa itu drop down? Itu kita akan memberikan nama anak-anak kita langsung banyak ya. Contohnya kita klik ya drop down. Nah, ada opsi bisa kita klik manual, misalnya Aswati ya, misalnya saja ya. Kemudian kalau kita mau pengen cepet, kita bisa buka file Excel kita misalnya. Contoh, kita buka Excel kita. Di situ Bapak Ibu sudah punya file daftar nama anak ya. Contoh kalau saya ini dari daftar hadir siswa aja ya yang saya klik. Nanti sesuaikan saja dengan milik Bapak Ibu.
Misalnya di kelas 1 saya punya murid ada 11. Nah, di drop ya, di drag, klik copy. Nah, kembali lagi ke Google Chrome-nya tadi. Nah, bisa kita paste di sini ya. Klik kanan, paste. Ya, otomatis sudah banyak banget ya. Nah, sudah selesai. Perlu kita klik di sini, wajib di sini. Maksudnya kalau anak-anak itu belum mengisi, dia tidak bisa melanjutkan langkah berikutnya. Kalau kita redupkan, itu nanti anak-anak bisa nggak ngisi identitas. Maka kita harus antisipasi dengan klik wajib di sini supaya mereka tetap mengisi identitas mereka. Kemudian kita tambahkan kelasnya, misalnya kelas. Kalau yang paralel misalnya 1A, 2A, 1B, 1C, 1D. Ini kalau pakai yang drop down. Bisa juga secara manual. Oke, jangan lupa klik wajib di sini ya. Nah, kalau perlu juga bisa tuliskan tanggalnya waktu mereka mengerjakan tanggal ya. Nah, ini otomatis sudah ada pilihan tanggalnya di sini ya. Dan kita bisa ganti ya. Nah, kita pilih tanggal aja, memastikan bahwa soalnya dikerjakan pada hari itu juga. Oke, sudah sampai di sini. Ini daftar identitas ya, ada nama, ada kelas, ada tanggal. Nah, supaya Bapak Ibu memastikan bahwa apa yang Bapak Ibu ketik bisa terlihat tampilannya di siswa, kita klik ini ya, di pratinjau gambar mata ini ya, mata 1. Kita klik. Nah, ini tampilan untuk siswa kita. Kalau sudah kita bagikan link nanti kalau udah selesai ya, contohnya ini. Nah, bisa klik nama. Kalau misalnya ini nggak diklik, misalnya gini ya, terus lanjut ke sini, terus lanjut ke sini lagi, misalnya tanggal hari ini, supaya prakteknya 1. Dia nggak bisa ngirim ya, karena ini belum diisi ya, harus diisi. Maka kita harus klik yang wajib di sini tadi ya. Nah, ini tampilan siswanya. Oke, kita balik lagi ke yang tadi ini ya, yang barusan kita buat tadi. Klik. Oke, kita bisa edit setiap waktu dan itu otomatis Google akan menyimpan apa yang kita ketik. Oke, ini masuk daftar identitas. Kemudian jika kita ingin membuat halaman selanjutnya, ya, yang ini ya, paling bawah ini ya, ada kotak 2, persegi panjang 2. Klik. Ya, itu akan muncul yang di sini ya, bagian berikutnya. Jadi identitas dan soalnya akan berbeda halaman. Oke, kita besarkan. Membesarkannya bisa tekan kontrol sama di mouse-nya di scroll ya. Oke, contoh ini soal PTS semester 1 Bahasa Indonesia tahun 2020-2021. Oke, yang deskripsi opsional ini bisa panjang banget, tapi kita juga bisa buat sederhana. Mungkin karena soal kita semuanya pilihan ganda, jadi kita bisa isi dengan kalimat pilihlah jawaban yang paling tepat ya. Contohnya saja. Oke, kalau sudah, kembali lagi kita klik plus ini untuk nambahkan pertanyaan ya. Saya kecilin lagi. Contoh nomor 1, nama negara kita ya, misalnya. Nah, oke, titiknya 4 ya. Nah, ini ada opsinya tadi ya. Nah, karena kita pilihan ganda soalnya, maka kita klik pilihan ganda. Opsi 1, misalnya
Malaysia. Oke, setelah A kita tambahkan opsi berikutnya, B misalnya Indonesia, kemudian C Singapura. Ya. Ya, berikutnya jangan lupa klik wajib di sini ya, supaya anak-anak tetap mengerjakan soal yang kita berikan. Karena kalau kita tidak klik ini, anak-anak bisa kelompatan nggak ngerjakan nomor 1, terus langsung nomor 2. Kalau kita klik di sini, wajib di sini, otomatis sebelum dia masuk soal nomor 2, dia harus ngerjakan soal nomor 1. Karena dia tidak akan bisa next langkah kalau belum mengerjakan soal nomor 1. Ya, oke, berikutnya soal nomor 2 kita klik yang tambah di sini. Nomor 2. Nah, kayak yang nomor 2 ini saya kasih contoh untuk soal yang ada gambarnya. Nah, di sini ada, kalau kayak gini nggak ada kelihatan ikonnya ya. Nah, kalau kita geser-geser di sini ada kotak, terus ada gambar gunung ini. Kita klik cari. Nah, sebelumnya saya udah siapkan gambar nih di folder tertentu. Nanti Bapak Ibu bisa cari setelah simpan gambar di folder Bapak Ibu. Nah, contohnya misalnya saya klik di sini ya. Satu gambar. Tunggu. Oke, kalau gambarnya terlalu kebesaran bisa diklik terus di drag. Di drag itu diklik tapi tetap ditekan sampai selesai baru dilepas. Oke. Contoh nomor 2. Contohnya misalnya keluarga Pak Tono makan di, ya, titiknya 4 ya karena terakhir nih. Oke. Misalnya di sekolah. B di ruang makan. C di pasar misalnya. Oke. Kemudian jangan lupa lagi klik wajib di sini. Oke. Kemudian contoh soal berikutnya di nomor 3. Misalnya nih, kalau Bapak Ibu pengen buat soal tapi ada videonya. Kelihatan. Ya, oke. Ini yang di sini ya. Kalau tadi yang pertanyaan tambah ini, ya. Kalau gambar ini juga bisa dari sini. Ya, yang video yang ini ya. Ada gambar play ini. Nah, ini penelusuran kata misalnya keluarga. Kita enter. Nah, ada banyak nih. Misalnya ini kita pilih, klik nanti muncul. Nah, kalau misalnya pakai URL atau link, contoh nih, misalnya kita punya link dari YouTube, kita buka ya. Ini contohnya dari channel saya, bisa di subscribe. Oke, sorry ya, channel saya misalnya video salah satu aja, kita pilih contoh aja ya misalnya ini. Nah, di sini linknya bisa di copy dari sini ya, kita copy kembali lagi ke sini ya, di depan di halaman. Ini kamu main lompat tali kan. Ini soal yang ya, kita matikan dulu suaranya ya. Kita ke soal ini tadi, kembali. Ini tadi ya yang video ya, kita klik linknya, kita pilih. Nah, bisa juga kita besarkan videonya nih. Nah, contoh nomor 3 ya. Perhatikan video terus berikut ini. Ya, yang ini tadi karena misalnya nggak jadi, kita hapus aja. Ada di sini gambar tong sampah ya, klik hapus, supaya hilang. Oke. Setelah itu, ini kan tadi sampai di sini. Jika ingin menambahkan pertanyaannya, tambahkan aja lagi. Ya. Misalnya, siapakah tokoh yang baik
dalam video tersebut. Ya, jangan lupa ini pilihan ganda ya. Misalnya Ana, B, Ani, C, Tina. Oke, jangan lupa klik wajib di sini. Nah, contohnya 3 soal ini aja ya. Yang soal tanpa gambar, ada dengan gambar, dan juga ada video. Dan jawabannya pun juga bisa pakai gambar. Misalnya di sini, nah tinggal aja klik gambarnya. Seperti tadi yang caranya yang cari. Misalnya ini gambar. Misalnya saja ini gambar supaya cepat. Nah, ini gambarnya, ada gambarnya. Dan di B juga misalnya. Dan begitu seterusnya. Ini saya close aja ya, cancel. Oke, saya cancel. Hanya kasih contoh aja. Kemudian supaya ini soalnya bisa keluar skornya, Bapak Ibu lihat di atas ini ada gambar setelan, klik aja. Nah, kemudian yang ini tidak usah diklik ya, ini lompati aja. Kalau ini misal kita klik batasi ke 1 tanggapan, nanti mengharuskan anak-anak harus login pakai email, dan tidak usah aja. Kalau tidak usah, nanti anak-anak yang tidak punya email pun bisa mengerjakan dari Google Form ini. Presentasi di next aja, di quiz. Nah, jadikan quiz, klik. Ya, rilis nilainya segera setelah pengiriman ya. Dan ini karena kebetulan kita tidak usah melaporkan nilainya langsung ke anak-anak. Nanti aja setelah ada pembagian laporan hasil belajar, ini dibuang aja, dan ini dibuang aja, biar anak-anak tidak bisa melihat nilai poinnya dan juga jawaban yang benar dan salahnya. Ya, nanti dari gurunya aja. Kemudian simpan. Setelah itu turun lagi ke soal lagi. Ya, di sini. Nah, sekarang udah muncul nih ada kunci jawaban karena kita sudah klik kuisnya tadi ya. Contoh ini, misalnya nomor 2 poinnya 10. Sorry, yang tadi nomor 2 poinnya 10, kita ganti aja misalnya 40 aja deh, 10. Misalnya saja. Kemudian jangan lupa dikasih kunci. Ya, oke. Kemudian kalau sudah selesai, diklik selesai. Yang nomor 1 kita kasih kunci juga. Misalnya poinnya 10. Jangan lupa dikasih kunci ya. Nanti kalau nggak dikasih kunci, kasihan anak-anaknya nilainya bisa berkurang. Oke, nomor 2 kita lihat lagi. Udah ada kunci, udah ada poinnya. Yang ketiga misalnya poinnya 50 misal. Jawabannya Ani. Oke, selesai. Setelah selesai, sebelum kita kirimkan, kita lihat dulu nih di Pratinjo ya, untuk melihat kalau link kita bagian ke anak-anak. Oh sorry, yang ini tadi karena diasumsikan pakai email ya. Yang ini kumpulkan emailnya, dibuang aja, simpan ya. Oke, tunggu sampai tulisan semua perubahan disimpan di drive, ini baru kita lanjutkan. Nah, ini Pratinjo untuk melihat anak-anak melihat link kita. Nah, misal contohnya Waswati kelas 1A, tanggal hari ini 18/9/2020. Oke, klik berikutnya. Nah, barulah ketemu soalnya. Nah, misalnya ini kita anak-anak nih nggak ngerjain nomor 1 terus nomor 2 bisa. Karena kita sudah kasih bintang ya. Oke. Kemudian contohnya aja kita kirim ya. Ya. Oke, dari gurunya kita bisa lihat nilai mereka yang sudah mengerjakan siapa. Nah, ini udah ada muncul responnya 1. Nah, kemudian klik ini yang gambar Excel untuk lihat spreadsheet-nya. Ya, ini tadi nilainya ya. Nah, nilainya 100 karena benar semua ya. 100, skornya 100. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, yang paling terakhir adalah cara untuk mengirimkan link Google Form yang sudah kita buat adalah
kita balik lagi ke form yang tadi yang kita buat ya. Yang di sini klik kirim. Ya. Kemudian klik yang gambar kayak peniti nih ya. Ini logo untuk ke link. Nah, bisa diperpendek URL-nya juga. Dan sebenarnya kita bisa pakai bit.ly untuk membuat judul linknya itu sesuai dengan keinginan kita. Tapi untuk lebih praktisnya seperti ini dulu saja. Nah, kita salin. Kemudian masuk ke WA. Misalnya kita bagikan melalui grup WA ya. Nah, kita buka WA-nya. Ini saya karena sering pakai WhatsApp web, jadi langsung bisa disinkronkan. Saya reload dulu. Ya. Ya. Contoh misalnya saya kirim ke kelas gitu ya. Ini ke suami saya dulu aja. Contoh aja. Ya, setelah kita saya ulang ya. Tadi udah kita copy, kemudian kita klik kanan aja, klik paste ya. Biasanya orang-orang bilang paste ya. Oke, nah kalau udah benar biasanya akan muncul seperti ini tampilannya. Oke, kita klik. Nah, oke, kemudian Google Form-nya dengan bentuk linknya ini sudah nyala warna biru ini berarti udah bener nih ya. Nah, misalnya ini udah dibuka sama murid kita. Terus muridnya klik aja linknya langsung. Nah, langsung mereka akan menerima tampilan seperti ini ya, seperti pratinja tadi yang sudah kita buka. Nah, dipilih namanya, misalnya yang Adrian. 1A, tanggalnya misalnya 21 misalnya aja. Oke, klik. Sebelumnya saya mau kosongi dulu misalnya ini ya. Nah, contoh misalnya anak itu nggak ngisi kelasnya atau nggak ngisi namanya, kalau kita klik berikutnya nggak bisa karena tadi kita sudah klik wajib diisi itu ya. Itu gunanya supaya anak-anak mengisi semua identitas maupun soal dengan benar. Oke, 1A misalnya udah kita klik, kita bisa next ke berikutnya. Ya, agak lama loadingnya. Saya tutupin dulu ini. Ya, langsung mereka ketemu soalnya. Misal jawabnya tadi ya seperti jawaban buati ya. Misalnya ke pasar, misalnya jawab asal-asalan misalnya, akan berbeda dengan yang jawabannya benar. Oke, kita klik kirim. Ya, oke. Nah, coba nih kita kalau sebagai guru kita bisa lihat di bagian respon ini ya, seperti yang tadi ya. Klik nih. Ya, tunggu sebentar. Harap bersabar kalau koneksinya kurang lancar. Ya, ini sudah ada 2 ya. Nah, ini perbedaan yang jawabannya benar semua 100/100. Nilainya 100, skornya 100. Ini nilainya 60, skornya 100. Nah, mungkin sekian dulu tutorial dari saya. Kiranya bisa berguna untuk kita semuanya. Terima kasih.